Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kepada Ibu Amin Rizky yang syukur akan berusaha menyampaikan materi berupa poin-poin yang bahasanya tentang budaya positif di sekolah, sehingga hari nanti Bapak Ibu semua umat ini sama-sama memberikan masukan, saran, kritik, pemberitaan terkait nanti akan positif di sekolah. Sepakat dilakukan oleh Ibu, kita sepakat bisa membahas tentang budaya positif di sekolah, dan kita sepakat juga nanti akan kita coba tuangkan dalam program sekolah. Oleh karena itu, bahas tentang masyarakat pada Ibu Amin Rizky serta keterkaitannya dengan sekolah ini seperti apa yang perlu kita lakukan. Acara kita pada sosok kali sosok Ibu Sri Lestari adalah sosok yang sangat menginspirasi bagi saya. Tersebut nanti akan kita kalian sebelumnya dan saya menyapa, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan sekolah ini nanti damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam sifatnya positif. Karena itu kali ini saya akan presentasikan terkait masalah yang positif kita untuk bisa menyampaikan nanti materi berupa dan dapat menyiapkan kertas tentang mencari kertas aja. Nanti kita akan melakukan sebuah praktik yang hadir di tempat ini bisa memberikan masukan, saran, kritik. Di sini sebelum saya mulai kegiatan ada pertanyaan pemantik di sekolah. Sepakat antara setuju dan tidak setuju. Sepakat untuk bisa ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Pertama, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian, apakah setuju? Silakan kepada Ibu Amin Rizky. Tidak. Silakan. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Sangat menginspirasi bagi saya. Baik, Ibu Kepala Sekolah tidak setuju. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau buatan Bapak Ibu? Damai sejahtera. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kali ini saya akan presentasikan terkait dengan budaya positif. Selanjutnya nanti dimohon Ibu dan Bapak menyiapkan kertas, cari kertas aja. Nanti kita akan melakukan sebuah praktik ya. Di sini sebelum saya memulai kegiatan ada pertanyaan pemantik dan antara setuju dan tidak setuju. Ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian, apakah setuju? Tidak. Tidak. Baik. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Saya sendiri tidak.
Oh, iya. Ibu kepala sekolah tidak setuju. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidak memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju nopo boten Bapak Ibu? Boten. Oke, selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Setuju nopo boten? Setuju. Baik. Silakan. Baik. Selanjutnya kita akan bahas dari ketiga pertanyaan pemateri. Setelah sudah genggam sesuatu yang sangat yang pertama tentang yang disimpan di tangan kanan panjenengan yang menuliskan untuk yang berpasangan teori dan inovasi dengan dimanggap yang berharga. Selanjutnya pasangan yang tentang keyakinan sebelahnya atau pasangannya tadi kebutuhan coba berusaha membuka genggaman yang kemudian oleh pasangannya tadi untuk membuka kertas yang nanti kita akan cari tahu kira-kira apa restitusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh memberikan merayu, boleh menyuap, boleh mengancam atau membujuk, bebas melakukan apa saja agar tangan bisa memohon. Tapi untuk yang berharga tadi, yang merumuskan berharga, usahakan satu sesuatu yang sangat berharga pasangan Ibu sekalian. Usahakan jangan sampai kertasnya sobekan kertas. Silakan dimulai hitungan ketiga. Satu, bisa ada di kertas. Sudah. Cari upaya kira-kira apa yang mau dilakukan. Boleh kasih teknik-teknik khusus atau apa, terserah bebas. Bagaimana cara sejarah tangan teman yang bisa tuliskan sesuatu yang di kolom ide atau apa saja terserah Ibu sekalian. Silakan tulis. Boleh dipasang sampai terbuka. Baik. Setelah sudah Bapak Ibu jenengan sekalian juga ingin digenggam yang sangat kuat di tangan kanan panjenengan yang menuliskan pasangan yang satu berarti tuliskan di baik, cukup. Apakah ada juga Bapak Ibu? Tidak ada. Oh ya. Sebelahnya pasangan lagi tidak bisa membuka genggaman untuk membuka tangan oleh pasangannya. Apa yang terjadi? Penjelasannya cari tahu kira-kira apa di dalam perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh memberikan merayu, boleh menyuap, boleh mengancam atau membujuk, bebas melakukan apa saja agar tangannya diserahkan. Tapi untuk yang berharga tadi, yang merumuskan berharga, usahakan karena ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Usahakan jangan sampai dirasa memiliki hak. Silakan memaksa dengan seperti yang tadi. Kalian Bapak Ibu sekalian memaksa apa yang dimiliki oleh pasangan kalian untuk dibuka, tapi tetap tidak. Cari upaya kira-kira apa yang mau dilakukan. Boleh kasih teknik-teknik khusus atau apa yang setelah bagaimana cara membuka agar tangan temannya bisa terbuka. Jadi bisa mau dirayu atau mau dikoloide atau apa saja terserah. Bisa Bapak Ibu boleh dipasang sampai kemudian mungkin ada bisa dibaca di apa Bapak Ibu jenengan sekalian juga ingin saya membuka. Baik, cukup. Apakah ada yang terbuka Bapak Ibu? Tidak ada. Oh ya, dari usaha yang kita berikan tidak bisa membuat teman kita untuk membuka tangannya. Baik, apa yang terjadi? Berikut penjelasannya. Tujuan agar di dalam perubahan paradigma teori kontrol, teori yang fungsi kontrol, di situ ada ini fungsi guru mengontrol
menginginkan berdasarkan ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat mengeluarkan karat. Selanjutnya di bawahnya ada bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menggambarkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki kaitan atau saling memaksa. Seperti tadi kalian Bapak Ibu sekalian memaksa apa yang dimiliki oleh pasangan kalian untuk dibuka, tapi tetap tidak bisa. Karena apa? Karena dengan sama-sama orang dewasa itu memiliki keinginan yang kuat untuk bisa membuka, tapi yang satunya juga memiliki keinginan yang kuat untuk menjelaskan bisa dibuka. Boleh? Baik, kita lanjutkan. Gambarnya di mana? Di sini ada bagian tentang jadi spirit positif. Bisa Bapak Ibu amati sekalian. Kemudian mungkin ada bisa dibaca, diamati dulu. Kemudian di bawah ada dan tidak bisa. Orang lain yang laser itu mengontrol. Itu hanya ada yang bisa mengontrol orang ini ada semua. Di bawahnya juga ada model berpikir mengontrol orang lain. Hanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan di Anda sendiri. Di bawahnya ada realitas kebutuhan kita berbeda, makna disiplin dan berbeda. Belajar memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tercapai tujuan agar ini tetapi tujuan mulia agar sesuatu perilaku menjadi tujuan. Seseorang yang kita berdasarkan teori inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Siapa? Nah, selanjutnya di bawahnya ada garis arah panah sedikit ke kanan dan yang kiri. Itu menggambarkan adanya saling berkaitan atau saling kita memiliki hubungan yang setelah diamati menyebabkan saya membacakan sampai situ. Nanti saya minta salah satu untuk menjelaskan berdisiplin, yaitu ada motivasi secara eksternal, tetapi ada motivasi secara internal. Motivasi eksternal ini mungkin bisa disebabkan oleh adanya rasa kita ingin menghindari hukuman. Jadi kita berdisiplin itu hanya karena ingin menghindari adanya hukuman. Yang kedua, kadang-kadang kita melakukan kedisiplinan itu untuk mendapatkan imbalan tertentu. Ini motivasi dari luar diri kita atau motivasi eksternal. Tetapi ada yang lebih bagus dari itu tadi, yaitu motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita atau anak-anak kita melakukan kedisiplinan itu karena ada unsur menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita disiplin itu berarti kita menghargai diri kita sendiri. Karena dengan saya disiplin, teman-teman kita, pihak lain di luar kita itu akan juga menghargai kita. Sehingga motivasi dari dalam ini menyatakan bersifat juga keluar siswa atau kita. Mungkin ini yang berdisiplin agar itu ada motivasi secara eksternal, tapi ada untuk motivasi sebenarnya internal kita dan kita. Motivasi eksternal ini mungkin bisa disebabkan oleh adanya rasa, mungkin itu yang ingin menghindari hukuman. Jadi kita berdisiplin itu hanya karena ingin menghindari adanya hukuman. Yang kedua, kadang-kadang kita melakukan kedisiplinan itu untuk mendapatkan imbalan tertentu. Nah, ini motivasi. Nanti kita akan
restitusi di kita dalamnya kita melakukan kedisiplinan kebutuhan itu karena ada unsur menghargai diri kita sendiri. Posisi kontrol dan segi restitusi itu merupakan arti kita menghargai diri kita sendiri karena dengan model berpikir teman-teman kolaborasi dengan konsensus menciptakan lain di luar kita. Jadi itu akan juga nanti kita akan belajar pilihan mana ya yang motivasi dari selanjutnya ini pada realitas kebutuhan keluar berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu untuk bisa menyadarkan tenang kita dan anak yang pertama kita kebutuhan untuk bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, selanjutnya ada kesenangan dan ada kebebasan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apakah makna dari disiplin? Baik, apa yang bisa kata makna dari disiplin dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Selanjutnya nanti kita akan dari kata ini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu satu penghukum, pembuat rasa merasa bersalah, ada sebagai teman, disiplin diri membuat orang mencari potensinya. Di bawahnya ada tujuan apa yang kita restitusi, namun di dalamnya kita menstabilkan identitas, validasi kebutuhan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu merupakan adalah menghubungkan kata disiplin atau arahan dari model berpikir bukan dengan apa yang kita konsensus menciptakan mencapai suatu jadi ada yang pilihan. Namun nanti kita akan pelajari pilihan mana yang paling terbaik. Selanjutnya tentang nilai-nilai pada realitas kebutuhan kita berbeda, kita bicara memahami adalah tentang dunia yang memiliki yang merupakan hubungan manusia dengan kebutuhan tiap individu dasar manusia yang tersebut ada asal dan lintas suku bangsa. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ada penguasaan atau perbuatan kasih sayang dan rasa ingin diterima, selanjutnya ada kesenangan dan ada kebebasan. 1984. Kita masuk ke slide selanjutnya. Katakan nilai-nilai kebijakan yang apakah seseorang dari disiplinnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan disiplin untuk dapat mencari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi yang anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila atau disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai, berpegang jalan budaya kita, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain bentuk menegakkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan atau inti dari yang mengambil pelajar bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk teori motivasi perilaku manusia tentang nilai-nilai yang universal untuk menghindari ketidaknyamanan. Kebijakan universal adalah apa yang akan secara optimis tidak dilakukannya, yang merupakan hubungan manusia yang akan motivasi yang eksternal. Nilai-nilai tersebut selanjutnya universal untuk mendapatkan bahasa suku bangsa, agama, institusi, apa saja perilaku atau perbuatan dari suatu tujuan dan kita melakukannya itu merupakan motivasi eksternal. Tahun 1984 untuk menghargai kemudian dengan saya akan bicara kebijakan yang diyakini seseorang maka motivasi prinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan hal tersebut untuk dapat mencapai tujuan utama yang diinginkan.
Dian Gosen, kita pahami pemikiran Ki Dewa nilai-nilai kebijakan dan pendidikan oleh setiap anak. Menurut Ki antara dengan merdeka itu belajar tidak hanya selepas dari perintah akan tetapi juga cakap dengan buat memerintah dalam dirimu di merdeka belajar. Beriman, bertakwa, kiranya Tuhan Yang Maha Esa dan sikap merdeka Jakarta bercetakan 5 ber-13 halaman 459 dan kreatif. Berikut adalah pemikiran Ki Hajar atau inti dari memprofil pada kita semua bahwa kita lebih tepatnya kita masuk untuk menciptakan generasi penerus itu tanpa teori motivasi dilakukan usia. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Berikut ada kalimat, nanti kita cari itu masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan menambah lagi selama sebanyak 100 kali karena ada di sekolah. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Motivasi eksternal. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu adalah motivasi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hal tersebut itu nanti kita pahami lagi lebih jauh. Selanjutnya Kita pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. hanya terlepas dari perintah. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu selama seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat selama 10 menit untuk pembelajaran DJUK. Hukuman atau konsekuensi? 169. Ya, bagus. Kita pahami, kita cek. Ternyata benar. Oke. Jawabannya konsekuensi ada pada hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran DJUK. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu masuk itu sesuatu yang menyakitkan. Ada kalimat harus terjadi sehari itu masuk hukuman atau sesuatu harus terjadi. Mencatat 100 kali dalam sakit fisik maupun kalimat. Saya tidak akan menambah jangka waktu yang panjang. Kalau dia konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya untuk hukuman anak lari kedisiplinan basket konsekuensi akan menghargai kedisiplinan. Hukuman atau konsekuensi? Itu sebagai sebuah paksaan. Kalau konsekuensi terus tanggap 15 kali. Selanjutnya hukuman mendorong anak ke sekolah. Hukuman menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang menyesuaikan coret-coret. Selanjutnya hukuman atau konsekuensi konsep diri yang buruk. Namun untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, namun konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja, rasa sekolah tersenggol pada saat belajar, tak dihargai. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu selama seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hanya bersifat hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya ini lapangan basket. Setelah kita memahami tadi antara hukuman dan konsekuensi 10 menit untuk pembelajaran lebih baik mana antara konsekuensi dan konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Ya, bagus. Baik, kita cek. Ternyata selanjutnya kita akan mengenal jawabannya konsekuensi ada pada yang diberikan kepada murid selain hukuman dan konsekuensi untuk ada tindakan yang lebih. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara itu dan konstitusi. Hukuman kita sesuatu yang menyakitkan adalah harus terjadi pada konsekuensi murid sesuatu baik terjadi. Hukuman sehingga mereka sakit fisik maupun hati itu juga mereka dengan jangka waktu yang panjang lebih kuat. Restitusi juga membuat proses tidak hormati.
yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan keinginan murid untuk berpikir tentang akan menghargai apa yang mereka ingin. Hukuman jatuh sebagai sebuah paksaan, tujuan kalian sih stimulus tanggapan. Selanjutnya hukuman mendorong anak menyukai, menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi selanjutnya kita akan mudah menyesuaikan diri. Tadi kita sudah mengenal itu konsep diri yang buruk, tentang konsekuensi dan hukuman. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kita masuk ke restitusi. Anak belajar untuk mematuhi untuk yang restitusi. Selanjutnya hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Restitusi itu menjadi sebuah pilihan. Konsekuensi ke restitusi menguatkan untuk hukuman anak dalam jangka waktu yang panjang, hanya bersifat sementara. Restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau setelah kita memahami tadi antara hukuman dan konsekuensi, kira-kira untuk restitusi lebih baik mana antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sekalian? Restitusi, murid belajar bertanggung jawab konsekuensi perilakunya. Selanjutnya kita akan mengenal restitusi, tindakan pada yang diberikan kepada dalam jangka waktu yang panjang. Ada tindakan. Selanjutnya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini. Nah, itu merupakan kata-kata yang disampaikan adalah proses menciptakan kondisi pada anak murid untuk memperbaiki kesalahan. Murid dan anak menghormati dirinya dan orang dengan karakter yang bagian dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses konsekuensi hidup yang mengajarkan murid untuk mencari restitusi itu lebih baik mereka. Dan untuk murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan kuliah bagi mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen tahun 2004. Selanjutnya kita akan mengenal, tadi kita sudah mengenal tentang konsekuensi dari hukuman. Selanjutnya masuk pada kita masuk ke restitusi. Jadi itu untuk yang restitusi menjadi bagian kita dalam melakukan perubahan positif. Restitusi itu selanjutnya sebuah pilihan. Kita akan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ada 9 ciri-ciri restitusi korban. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, restitusi belajar dari kesalahan dapatkan. Kemudian restitusi itu memperbaiki, kemudian untuk restitusi yang terjadi akan terpecahkan. Memberikan tawaran restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk dia akan melakukan apa untuk menyelesaikan pada pemecahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam panjang. Restitusi mencari selanjutnya apa yang kamu yakini, apa yang diri adalah cara yang untuk paling baik masalah ini. Fokus pada kata-kata yang disampaikan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada murid dan anak menghormati dirinya dan orang lainnya. Itu bagian apa tidak peraturan saja. Setelah tadi kita mengenal konsekuensi sini baik, namun kita sering membuat beberapa peraturan baik. Namun kita akan mengenal apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai positif yang diyakini oleh anak-anak. Nilai keyakinan contohnya bisa menghargai, menghormati, mencintai kebersihan. Jadi keyakinan itu, nilai keyakinan kelas bisa diambil dari nilai-nilai positif atau kegiatan-kegiatan positif yang akhirnya masuk pada budaya kelas positif. Jadi itu kita bisa membuat keyakinan kelas menjadi bagian buat keyakinan melakukan perubahan positif. Selanjutnya kita akan mengenal mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila ada ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya kemudian restitusi itu memiliki peraturan 3M, menggunakan restitusi, mencuci tangan, menjaga jarak, memberikan tawaran. Itu karena apa? Bukan paksa. Itu apa? Kita untuk kesehatan. Dia akan mengapa kita memiliki peraturan harus datang untuk menyelesaikan pelatihan. Restitusi membantu untuk melihat ke dalam kebersihan.
Jadi keyakinan itu lebih pada dasar pada kebutuhan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan internal yang berbuat salah kembali pada nilai-nilai keyakinan kita, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengapa tidak peraturan saja mengarahkan keyakinan keras. Nah di sini jadi memang benar peraturan sudah beberapa peraturan lebih beralih, namun kan kita akan mengenal apa itu pada keyakinan keras adalah nilai-nilai positif yang diyakini oleh anak-anak. Nilai keyakinan contohnya kita bisa hargai keyakinan kelas berada di kelas kita, cintai kebersihan. Jadi membuat kesepakatan keyakinan itu nilai keyakinan kelas misalnya ambil dari nilai-nilai guru dan murid yang saling menyayangi, itu menjadi kesepakatan. Kami murid yang bisa membuat keyakinan kelas juga bisa membuat keyakinan kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman itu bisa menjadi kesepakatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan alat kelas lain, contohnya kendaraan roda, menjaga kebersihan sekolah, Bapak Ibu, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, itu karena apa? Untuk apa? Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Karena kebutuhan. Jadi keyakinan itu lebih pada dasar pada kebutuhan kita sebagai individu. Selanjutnya kita akan memahami apa untuk mendukung motivasi intrinsik segitiga atau internal, kembali pada nilai-nilai keyakinan kita, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal. Jadi memang benar peraturan sudah dibuat terhadap diri, namun kita lebih berkali menggerakkan agar mereka kembali kepada keyakinan. Ketika kita menemukan anak yang berbuat salah, kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kita bisa manusia di kelas, berada di kelas kita tuliskan saat anak melakukan kesalahan, kita akan berusaha berkata sekolah itu ya, mungkin akan sulit sekali ya. Biasanya kita sudah mudah merasakan proses menyayangi, itu menjadi kesepakatan. Tapi kita harus bisa melihat yang sangat berkata demikian, senang dan semangat belajar itu menjadi kesepakatan. Tidak ada. Kami murid yang peduli itu memang sulit dan bisa kita sebagai kesepakatan. Diberikan kemudian kesepakatan sudah bisa mengendalikan emosi, menjaga kebersihan sekolah, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan kita juga menjelaskan tidak apa-apa. Bapak Ibu guru juga pernah membuat kesalahan, kita menyampaikan seperti itu kepada anak-anak. Selanjutnya kita meyakinkan kepada anak bahwa kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita yakinkan supaya dia tidak langsung down kalau telah melakukan kesalahan. Kadang ada jenis anak, aduh kok ada rasa penyesalan. Nah kita selanjutnya kita rasa penyesalannya itu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal untuk menyelesaikan positif terhadap dirinya. Kadang kita sering kata bukan masalah yang manusiawi. Dobel atau bukan anak dobel salah. Kita menyampaikan kita nanti saat menyelesaikan salah itu adalah yang menyampaikan bahwa kita tidak mencari siapa yang benar salah, manusia yang mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saat anak melakukan kesalahan, kita akan berusaha berkata seperti itu. Mungkin akan sulit sekali, biasanya kita sudah merasakan godok maka kalau kamu menyalahkan diri sendiri, kita harus apakah dan berada di sebuah salah itu adalah hal yang manusiawi. Manusia tidak ada. Nah, itu memang sulit dan kita sebagai kebutuhan setelah kita dalam segitiga restitusi kita untuk bisa mengendalikan emosi tadi ya, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan selanjutnya
sebagai kita juga menjelaskan tidak apa-apa, sebagai guru juga stabilkan dulu kita kita terangkan itu kepada anak-anak. Selanjutnya kita melakukan daripada anak-anak hati mereka pasti bisa menyelesaikan masalah apa-apa. Kita yakin tidak payah dia tidak langsung down itu. Yang kedua kita lakukan ada validasi kebutuhan. Ada rasa ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang tidak dasar penyesalannya. Kita meyakinkan kalau dia bisa juga menyelesaikan hal itu. Tapi kamu tidak pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti punya bapak itu tidak tapi kamu melakukan siapa yang benar dan siapa yang apa yang penting bagi kamu. Kemudian ibu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru yang lebih menemukan masalah. Maukah kamu belajar cara lain untuk benar-benar yang kamu butuhkan? Dengan harus kamu memuk itu kita nanti saat menyelesaikannya saat bekerja dengan mereka kita menyampaikan bahwa kita tidak bicara siapa yang bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok pagi. Nah, seperti itu yang kita sampaikan. Itu merupakan validasi kebutuhan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, selanjutnya di dalam segitiga restitusi yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membahas tentang keyakinan. Keyakinan itu ada hal-hal positif yang kita buat di kelas sebelumnya. Validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas. Kita kembalikan lagi kan masuk tadi keyakinan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas apa yang bisa bagi seseorang yang melakukan nilai apa yang sudah kita sepakati, kita ngomong kita latihan itu seperti apa sih selanjutnya setelah kita melakukan materi seperti mana ya di mereka dengan apa yang kita rasakan tidak apa-apa melakukan kesalahan seperti itu tidak apa-apa melakukan kesalahan seperti itu merupakan yang kedua kita lakukan dengan validasi kebutuhan ketiga. Di sini guru bisa berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kita meyakinkan kalau dia bisa juga melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kita mengapa kamu melakukannya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan sikap itu hal baru tambahkan sikap yang lain yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Tanpa harus kamu memukul, saya akan Allah ataupun melakukan hal-hal negatif. Kami persilakan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok pagi? Seperti itu yang kita sampaikan. Itu merupakan validasi kebutuhan yang kedua. Kalau yang pertama tadi. Selanjutnya di dalam segitiga restitusi yang ketiga. Baik, terima kasih. Menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membahas tentang keyakinan itu ada hal-hal positif yang kita buat di kelas sebelumnya. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita kembalikan lagi karena kita sudah membuat keyakinan kita kembalikan motivasi eksternal. Nilai apa yang kita sebenarnya juga memberikan dorongan nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas. Tetapi kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan kepada mereka. Teori kamu ingin menjadi seperti anak yang seperti apa? Yang dari apa yang kamu rasakan ketika memberikan kepada kita, tetapi yang lebih itu merupakan sedikit restitusi ya. Kedepannya saya akan lebih mengurangi lagi motivasi eksternal untuk siswa saya. Kemudian saya akan lebih meningkatkan lagi bagaimana mereka untuk bisa memberikan motivasi diri mereka. Baik, kita memasuki sesi refleksi diri mereka. Hal baru apa kedepannya juga paradigma saya yang saya dapatkan dengan Bapak Ibu. Hal baru apa yang kemudian yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi workshop ini. Terima kasih atas refleksi yang diberikan. Saya akan menjawab sudah terbatas. Maka dari itu kami persilahkan yang salah satu tuliskan refleksi pada kertas, melakukan refleksi pada saya akan saya buat catatan refleksi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari kegiatan workshop pada saat ini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
karena Mungkin refleksi waktu diri telah yang berjalan saya dan dapat apa yang kita pelajari itu semoga sangat kedepannya bermanfaat saya bagi ingin kita menjadi guru semua seperti sebagai apa. guru. Seperti itu gitu. Demikian dari Nah, saya. tadi juga sudah dijelaskan Kata, bahwa ada hukuman, wassalamualaikum ada juga warahmatullahi reward yang wabarakatuh. ternyata itu nanti masuknya ke motivasi eksternal. Dan sebenarnya juga memberikan dorongan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kedisiplinan. Tetapi itu tadi dijelaskan juga teori tadi bahwa yang dari luar itu memang memberikan dorongan kepada kita, tetapi yang lebih berperan itu dalam diri kita sendiri. Jadi mungkin sebagai guru kedepannya saya akan lebih mengurangi lagi motivasi eksternal untuk siswa saya. Kemudian saya akan lebih meningkatkan lagi bagaimana mereka untuk bisa memberikan motivasi diri mereka, membantu mereka untuk bisa menemukan motivasi diri mereka. Mungkin kedepannya juga ingin berdiskusi lebih banyak lagi dengan Bapak Ibu Guru bagaimana langkah-langkahnya agar bisa efektif untuk meningkatkan motivasi diri siswa. Terima kasih. Terima kasih atas refleksi yang diberikan. Karena waktu sudah terbatas, maka dari itu Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan refleksi pada kertas untuk nanti disampaikan kepada saya. Akan saya buat catatan refleksi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari kegiatan workshop pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktu telah berjalan dan apa yang kita pelajari semoga sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru. Demikian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.